sebelum kita acara yang dalam rangka ulang tahunnya EWF waktu itu kita ke Borobudur dengan 73 orang, kita berdoa di masing-masing stupa dengan doa bekal batin seorang pemimpin. Semua kita doakan, keluarga, pahlawan, segala macam, semua kita doakan. Orang-orang yang berjasa di dalam hidup kita. Yang Nasrani juga berdoa dengan doa Bapak kami. Kita yang Muslim juga berdoa, semua komplit. Nah, ingat Meng, sebelum itu kita juga ada acara dulu Meng. Sebelum acara yang inti itu kita ada acara. Apa yang kita lakukan Meng? Kita orang Muslim kebetulan Meng. Hadiah yang terbaik untuk kita pada saat berziarah itu adalah khatam Quran Meng. Masya Allah. Jadi sebelumnya Meng, kita rombongan jumlahnya 11 orang itu kita datang ke sana. Ya, itu tengah malam Mas Atok. Itu pun ketika kita tengah malam ke sana itu kita bukan nggak dapat halangan loh. Kita dapat halangan karena tidak diizinkan. Karena yang hanya diizinkan itu adalah kalau memang itu ada ritual ibadah tertentu. Ya. Mohon maaf, yang di situ karena identik dengan agama Buddha waktu itu yahana mereka. Dan bahkan itu karena dijadikan warisan dunia, kita nggak boleh sembarangan. Itu Om Ismet waktu itu sempat kita mau bertekak di situ, Meng. Ya. Ikit, saya bahasa ini bangunannya mbah saya, kamu tahu nggak? Sampai Satpam itu saya tunjuk-tunjuk. Ya. Kamu juga orang sini, ini bangunan mbahmu, ya bilang gitu. Masa cucunya yang mau datang harus izin ke UNESCO, ini sing pekok sapa, saya bilang gitu. Loh iya toh, tanya ini. Iya, itu betul. Setuju. Ya. Akhirnya apa yang kita juga, karena kita tahu Pak, tolong Pak, nanti kita dipecat karena nanti kalau sampai tahu ini semua ada CCTV-nya. Kalau sampai ketahuan kita mengizinkan Bapak untuk masuk sampai ke stupa, kalau cuma hanya di pelataran paling bawah boleh Pak, tapi kalau sudah masuk sampai ke atas itu nggak boleh. Apalagi di malam hari ya? Malam hari nggak boleh. Akhirnya apa Meng? Sudahlah kita cicil dulu. Apa kita juga tahu ini tugasnya mereka, tapi kita di situ ditunjukkan. Ternyata yang menjadi warisan leluhur mbah-mbah kita, gara-gara itu diakui sebagai keajaiban dunia, malah sampai Indonesia sendiri itu nggak bisa ngatur gitu. Itu kan kutu kuprat Meng ya. Tapi kita nggak mau berhenti Meng. Ini cerita ini gara-gara Om Anton yang ingat kayak Borobudur ini. Kita tapi nggak berhenti di situ Meng. Oke, kita sadar itu saudara kita sendiri. Dia konsekuensi resiko terhadap pekerjaan dia. Yang kita lakukan, kita khataman di bawah dulu. Nah itu bisa dibuka Pak. Orang biasanya mau sunset boleh Pak. Subuh katanya. Ya, betul. Pas jus yang terakhir Meng, di jus 30 baru kita naik. Karena itu boleh dibuka. Orang wisatawan belum datang semua karena mereka rata-rata datangnya kan menjelang jam 6 karena mau foto sunrise. Ya, sunrise. Kok sunrise? Boleh deh? Iya, sunrise. Ya. Coba Meng. Akhirnya setengah 5 Meng kita datang. Kita keliling stupa yang utama, di situ kita khataman Quran. Dan itu satpamnya satu tuh sampai nangis yang gembira. Saya tahu Pak, seumur umur saya baru lihat ini. Oh khataman Quran di Candi Borobudur. Iya, betul. Itu Meng. Gak ada itu. Iya. Khataman Quran itu belum ada. Gak ada. Mungkin ritual-ritual. Iya baru kali itu. Wah ini ada ya. Jadi disitulah EWF Semarang dari awal pembukaan sudah sering menciptakan sejarah. Dengan baik-baik itu mereka. Sejarah yang dibuat. Belum pernah ada orang khataman Quran di situ, kita khataman Quran di situ. Karena itu kado yang terindah. Oleh-oleh yang terindah. Kita juga kita hadiahkan untuk siapa? Yang membangun Borobudur ini sampai seperti ini. Tapi mungkin ada pengalaman spiritual tersendiri pada saat itu Pak Ismet. Memimpin 72, artinya 73 dengan Pak Ismet itu ya. Ada sesuatu hal yang ini Om Ismet yang harus cerita nih dengan Papi nih yang sama Papi ternyata menghadapi seperti ini. Apa yang saya rasakan dan hikmah dari perjalanan ritual. Iya, jadi memimpin 73 orang itu mungkin itu yang kedua Pak Anton. Tapi yang pertama sebelum prosesi kita bareng-bareng ada 11 orang yang memang harus berhadapan dengan stigma-stigma yang tadi. Pelajarannya adalah pertama kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Artinya ketakutan-ketakutan yang menjadi kekhawatiran kita ya atas apa yang sudah terlanjur terjadi dalam tanda kutip itu tinggalan dari warisan dunia. Pelajarannya adalah Papi menegaskan waktu itu setelah khataman Quran kemudian
yang kedua adalah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Iya. Di situ pelajarannya adalah langsung kita itu merasa bahwa oh iya, ini bukan warisan dunia, ini warisan Indonesia. Terus tak tambahin sedikit. Iya. Kita bawa bendera merah putih nggak boleh, Mengko bisa nangis. Tidak boleh. Dia boleh. Tidak boleh. Biar direkam ini biar juga tahu. Memang betul kok, nggak boleh. Kita bawa bendera merah putih pakai begini tak boleh, Meng. Apalagi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Apalagi menyanyikan Indonesia Raya. Soalnya biar mereka dengar, tidak apa-apa kok, ini belum itu kita bisa kok. Maksudnya kita bisa buktikan, memang nggak boleh kok itu. Karena terlanjur katanya sudah jadi warisan dunia. Dan ini warisan baku. Pusaka yang paling utama di Indonesia itu adalah merah putih. Dan lagu paling keramat yang boleh kita nyanyikan itu Indonesia Raya, men. Kok coba camkan baik-baik sanubari, rasanya gimana gitu? Mungkin kalau waktu masih kuliah kita demo besok itu. Cabi-cabi, Mem. Luar biasa lah. Beneran, Meng. Saya lupa nih, gara-gara Om Ismet itu kan dia tadi kan intinya bukan pada waktu 70 itu ada pengalaman sebelumnya ini yang lebih ngeri. Itu spirit kita betul-betul terbangun dari situ. Ya, meleleh, Meng. Akhirnya kita nekat, Meng. Apa, Meng? Tetap kita kibarkan di situ. Kau tahu sendiri kan, Meng, kita kalau sudah begitu pantang kita mundur, Meng. Apalagi untuk urusan merah putih ya, Meng. Naik aja, nggak usah. Ada urusan. Iya. Ya, Om Ucok ya, betul kita tetap naikkan ya? Dan kita pakai hasduk kan, putih juga. Iya, enggak pas waktu malam yang Oh Cok. yang malam Iya, yang sebelumnya, sebelum Iya. acara yang itu kita udah ngerti. Kita Pergolakan mensiasati batin. kan, karena nggak boleh merah putih, ya kita pakai esduk. Oh. Lu semua pakai esduk, Meng. Ya. Kayak pramuka itu. Ya. Semua ada fotonya, Om Ismet ada. Semua pakai, karena kita sudah ngerti, kita nggak bodoh-bodoh amat, nggak boleh. Oke, kita perlu siasat. Ya, siasat. Dan banyak wisatawan yang Oh, videoin kita bertanya juga. foto Iya, apa segala macam. Videoin, minta foto bareng, ini dari mana, dari wah. Orang lain pada foto-foto di situ sama begini, kitanya duduk berdoa di Bersila. masing-masing stupa bersila gitu. Wah, ada Yasin. Karena ada di situ kita berdoa gitu loh, Meng. Walaupun terpecah begitu tapi tetap satu gitu loh, Meng. Ya. Juga, Meng. Ya. Ini Tunggal Ika, Meng. Gitu, Meng. Itu maksudnya. Dan khusus Om Ismet yang di stupa yang paling gede, walaupun badannya kecil ya, Cok. Bukan Ucok, Om Ismet. Saya baca Yasin, Iya. sebelah saya security. Hmm. Dilihatin aja. Saya nggak mau ngapa-ngapain, saya cuma mau berdoa di sini Pak. Gitu. Iya. Keren, Oh iya, saya tunggu. Ya tunggu aja lah Iya. Pak di sebelah. keren. Oh, dan itulah yang itu boleh ya, alhamdulillah ya kita dituntun ke topik yang ini. Mas Anto maturnuwun tadi, tapi sebenarnya ya rotok bingung. Pertama ini ngomong apa? Lu jujur, tapi begitu diingatkan Borobudur ini luar biasa. Luar biasa. Itu kita kebetulan kita sudah menorehkan sejarah di situ gitu. Tidak ada yang seperti itu. Selain Makanya kadang-kadang Om Ucok itu suka nanya sama Papi, kita ini kantor apa tuh sebenarnya? Urusannya kok sampai Borobudur banget. Saya ingat banget waktu itu juga waktu sama rombongan, akhirnya kan sama rombongan dulu. Jadi kita baris semua, kita berdoa, ya kan. Ini sudah sunset ceritanya kan. Oke. Kemudian kita nyanyi lagi lagu Indonesia Raya bareng-bareng. Setelah turun nih. Ya. Nah di situ security mulai merapat. Tapi ketika semakin kencang kita nyanyikan lagu Indonesia Raya, yang terjadi apa Pak Onto? Jadi security-nya ikut berdiri, ikut hormat, dan di situ juga banyak wisatawan-wisatawan asing dari seluruh dunia, itu pun juga berhenti untuk foto-foto. Di situ pengalaman spiritualnya adalah ternyata inilah waktunya dunia mengakui peninggalan Indonesia. Asli. Merinding, Bang. Itu Om Ismet, Bang. Makanya nggak kebetulan kok sampai. Lurus tapi. Karena Papi nggak ada di situ kan, Papi kalau dibilang kan nggak ngeles. Memang betul Om Ismet yang mimpin kok, bukan Papi. Papi cuma malamnya aja yang mimpin Om biasa. Karena aku gelandungnya wakil mau jadi kayak Om Ismet keren kan. Kalau ada hal yang memang penting harus ini, wah Om Ucok aja ngeliat nggak tahu makhluk apa aja ada waktu itu. Jadi betul makna ziarah mengakui apa warisan Iya. Indonesia itu memang mempersatukan semuanya gitu. Dan pengakuan. Betul. 73 orang itu juga bukan hanya anak muda Pak Anto waktu itu. Jadi ada yang sepuh juga banyak Iya. tempat kita. Iya.
Tapi karena memang semangat itu ya kita bahu membahu, berhenti dulu, dibantu. Itu kan cukup terjal ya waktu naik itu. Iya. Jadi ya yang Saling sepuh pun membantu. juga, kalaupun capek ya kita tunggu Iya. sampai benar-benar semuanya naik ke Sudah puncak. di stupanya masing-masing, baru Om Ismet naik paling atas ke stupa yang paling atas. Ada Om Nino, nanti rekamannya ada semua itu, tenang aja. Capek. Kita nggak ngecap itu, karena itu sejarah, kan? Itu sejarah. Sejarah. Indonesia Raya kita lakukan di situ. Nah ini warisan yang banyak kita kok diakui baik sopo meneh kan kudu kuprat itu. Ya. Sip. Cukup. Cap. Ternyata di ulang tahun pertama itu Papi ngasih kita bekal bahwa bagaimanapun juga Ya. fondasi Oke. itu paling Sip, sip. penting. Jadi saya mendengar cerita ulasan dari Pak Ismet, Papi mengenai stupa Borobudur atau relief Borobudur ya. Ini banyak sekali yang mengingatkan kita dalam sebuah pengakuan bahwasanya Indonesia itu memang luar biasa. Artinya ada sesuatu yang memang harus kita akui. Karena selama ini kan kita tidak mengakui, hanya sebagai ya itu tinggalan dan tinggalan. Tidak ada sesuatu yang harus kita ambil. Jadi istilahnya estafet. Itu pertama. Yang kedua, nenek moyang kita itu sudah mengajarkan kepada kita bahwasanya menuju sebuah titik puncak kejayaan itu berawal dari bawah, yang akhirnya akan terpancar menjadi mercusuar. Dan itu pun harus dengan kebersamaan. Bersinergi dengan Bersinergi alam, dengan alam. bersama-sama meng. Berarti Bhinneka Tunggal Ika itu memang keren. Oh, luar biasa. Klien bangsa Garuda. Siap. Garuda ya. Garuda, oh bener meng itu meng. Kok jadi imprint ya kan? Ya. Itu dari sejarah tadi saya lupakan. Ya karena kita tidak melek sejarah, Pak. Tidak tidak pernah mengakui. Enggak, peristiwa hatam Ya. Quran di apa kan luar biasa, fenomenal itu. Iya, betul. Kita punya warisan kita kok nggak bisa gitu Iya. kok ini. Ya, kita sekarang dengerin pendapat generasi Iya. muda dulu. Iya. Ini ada perwakilan generasi muda dua orang. Siap. Yosa sama Haikal. Iya. Setelah kamu dengar Papi, Om Ismet, Om Anto, Om Jamil mengulas tentang apa namanya Borobudur yang sedemikian rupa juga, kamu boleh kasih komen gimana setelah kamu tahu itu seperti itu. Jadi Indonesia ini sebenarnya Mbak kita tuh sakti gitu. Iya, Mbak Sakti. Betul. Ya, terus lanjut. Dan kita tidak perlu melihat teknologi di luar selain Indonesia. Ya. Jadi Indonesia ini lebih hebat daripada negara lain Mbak. Itu keren. Ayo saya jangan ngeles kamu ngomong juga. Ngomong dulu. Jangan sama, beda. Enggak apa-apa. Enggak apa tuh. Orang-orang di luar sana kan bilang Indonesia masih baru negara berkembang. Siap. Tapi sebenarnya Indonesia negara paling maju. Amin. Amin. Keren sekali. Ini memang keren. Makasih Mas Anton. Ya, kadang-kadang bukunya Papi terlalu banyak, memang perlu untuk diingatkan. Iya. Iya kan gitu. Ya. Kita Papi pengen. nuwun Manto. Sama-sama. Terima kasih Papi. Om Jamil, terima kasih. Mas Jamil, Jamil, Om Mas Ucok. Siap. Siap. Haikal sama Yosa jangan pernah lepas ya acara ini karena kalian mewakili generasi muda. Oh siap. Ya. Siap. Jangan sampai yang muda-muda juga nggak tahu, lebih tahu cerita Naruto ya Iya. daripada cerita mbah-mbahnya sendiri kan gitu. Oke. Ya, terima kasih semuanya ya. Jadi gitu ya. Alhamdulillah ini sesi pertama kita di acara ngopi nih, ngobrol bareng Papi. Ini hanya sebagai sebuah perwakilan aja lah. Tapi Papi berharap disinilah suara dari kita manusia-manusia Indonesia, kita rakyat-rakyat Indonesia, semua yang merasa memang kita ini adalah bangsa Indonesia. Siapapun itu, ini menjadi sebuah bagian gitu. Di mana kita bisa ngobrolkan bagaimana hebatnya negeri kita, bagaimana hebatnya bangsa ini gitu, Neng. Bahwa kita ini memang bangsa yang sangat hebat dan luar biasa. Tapi kalau tak kenal maka tak sayang. Maka harus dikenal, harus didalami, sehingga ini akan menancapkan betul-betul rasa cinta tanah air kita. Bahwa memang negeri ini memang adalah penggalan surga. Amin. Amin, 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 amin. Dan ini wajib kita jaga, wajib kita lestarikan, dan wajib kita tanamkan dalam sanubari kita masing-masing.
bahwa memang negeri kita negeri hebat dan pendahulu kita semua itu adalah juga orang-orang hebat. Oke? Siap, Umi. Ya. Siap. Terima kasih semuanya. Marilah sama-sama kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah yang kita peruntukkan semua untuk para pahlawan, para pendahulu di bangsa Indonesia ini, di negeri tercinta Nusantara ini. Siapapun itu, termasuk orang tua kita, termasuk kakek nenek, semua leluhur kita dan semua keluarga kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.